Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan audit. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Faiz Ubaidillah, NPM 21901082061. Yang kedua ada Iwan Apriansyah, NPM 21901082070. Yang ketiga ada Ziuda Syafa Syadewa, NPM 21901082072. Yang keempat ada Maulidia Nur Zahratun Naimah, NPM 21901082078. Yang terakhir ada Muhammad Faris Nugraha, NPM 21901082080. Pengertian laporan audit. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Seorang auditor memandang sebuah laporan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebagai tugas yang membosankan. Kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Tujuan laporan audit. Auditor internal melakukan pelaporan untuk menunjukkan kepada manajemen apa yang telah mereka capai dan apa yang telah mereka dapat, untuk menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui dan dikerjakan oleh manajemen. Penulisan laporan yang baik. Penulisan laporan yang baik membutuhkan suatu pemikiran yang baik. Jika pemikiran auditor kabur dan tidak terdapat hubungan yang logis di antara penyebab dan dampaknya, maka laporan yang merupakan hasil dari akumulasi seperti ini akan menghasilkan pekerjaan yang tidak baik. Ada 4 hal yang harus diperhatikan saat menuliskan laporan. Yang pertama, kerangka pikiran. Yang kedua, laporan-laporan terdahulu. Yang ketiga, draft pertama. Dan yang keempat, bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan Apriansyah. Unsur-unsur laporan audit. Laporan audit internal yang baik standar 2401 2A hendaknya terdiri atas 4 bagian. 1. Tujuan. Berisi sifat, objektif, lingkup kedalaman kerja dari area yang ditelaah dan kedalaman sampling. 2. Gambaran umum. Berisi tentang fungsi-fungsi klien, ukuran dan anggaran dari organisasi klien, volume yang diproduksi, perubahan-perubahan terakhir pada operasi, struktur pelaporan, perubahan-perubahan pada manajemen klien. 3. Isi. Berisi tentang pekerjaan audit yang dilaksanakan dan hasil dari pekerjaan audit. 4. Temuan dan rekomendasi. Berisi kriteria, kondisi, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Laporan-laporan pendek. Laporan ini dibatasi hanya sepanjang 5 halaman. Dalam beberapa kejadian, bahkan hanya 1 hingga 2 halaman. Materi hanya berisi 1 paragraf untuk setiap temuan audit. Sebuah lampiran yang berisi tentang informasi yang terinci atau posisi klien sangatlah penting untuk mendukung dalam laporan pendek. Laporan yang lebih cepat, pilihan lain. Penggunaan komputer dalam mengirimkan status terkini atas temuan kepada klien dan supervisor merupakan salah satu metode untuk memperoleh waktu yang minimum dalam pengerjaannya. Pengendalian dan klarifikasi oleh supervisor langsung diberikan melalui komputer, sedangkan untuk pertanyaan langsung dapat dimasukkan ke komputer oleh klien. Keamanan informasi adalah tanggung jawab manajemen. Aktivitas audit internal hendaknya dapat menentukan bahwa 1. Manajemen sadar akan tanggung jawab ini. 2. Tidak terdapat resiko pelanggaran fungsi keamanan informasi. 3. Jika terdapat situasi di mana terjadi kegagalan dalam usaha pengamanan, manajemen telah menyadari akan adanya situasi tersebut. 4. Tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan untuk menyelesaikan setiap dan seluruh masalah keamanan informasi. 5. Tindakan-tindakan pencegahan, pendeteksian telah dilakukan untuk menjamin keamanan informasi. Pengeditan laporan. 1. Penelaahan laporan. Pada dasarnya, si penelaahan akan memiliki kepentingan pada A. Kelayakan bacaan, B. Kebenaran, C. Ketepatan. Pengeditan laporan yang kedua yaitu koreksi ejaan. Auditor internal harus sangat berhati-hati, tidak hanya pada apa yang ia katakan dan bagaimana ia mengatakannya, tetapi juga bagaimana ia berhasil membersihkan laporannya dari kesalahan yang sekecil apapun. Isi dari koreksi ejaan itu sendiri yaitu yang pertama perbandingan, kedua cek referensi, yang ketiga gambar keseluruhan, dan yang terakhir gambar terperinci.
Penelaahan dan tanggapan laporan audit. Yang pertama, siapa yang menelaah laporan, yaitu tergantung pada sifat dari jenis penelaahannya. Yang kedua, menentukan waktu penelaahan. Yang ketiga, penelaahan laporan audit secara bersamaan. Adapun unsur-unsur penelaahan audit secara bersamaan yaitu meliputi yang pertama, operasi yang sedang diaudit. Yang kedua, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab. Yang ketiga, penghubung audit. Yang keempat, tanggal audit dimulai. Yang kelima, tanggal permintaan dilakukannya penelaahan ini. Yang terakhir, yaitu rincian temuan yang terdiri dari kriteria yang digunakan, kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke rapat penelaahan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyiapkan suasana secara lisan meliputi lingkup pemeriksaan, tingkat signifikansi dari permasalahan yang ditelaah, pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemauan untuk membahas semua permasalahan serinci apapun jika dibutuhkan. Selanjutnya, fakta bahwa laporan tidak mengandung kejutan apapun. Lanjut, komentar mengenai berapa banyak permasalahan yang telah diperbaiki, berapa banyak yang masih dalam proses perbaikan, dan berapa banyak yang masih harus diperbaiki. Lalu, kerjasama yang diterima selama audit dilaksanakan. Yang terakhir, keyakinan bahwa klien akan diberikan kredit di dalam laporan untuk semua tindakan perbaikan yang disarankan, diterapkan, dan atau diselesaikan. Yang kelima, menghindari dan menyelesaikan konflik. Yang keenam, mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. Nomor 6 ini ada 4 prinsip dasar yang dipercaya akan menyebabkan dilaksanakannya tindakan atas rekomendasi audit yang diberikan. Yang pertama, rekomendasi yang berkualitas. Kedua, komitmen. Ketiga, sistem pengawasan dan penindaklanjutan. Yang keempat, perhatian khusus pada rekomendasi penting. Nomor 7, opini audit adalah apa-apa yang mereka percaya dengan sepenuh hati berdasarkan apa yang mereka lihat. 8. Penyebab dan dampak. Sekian itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.